Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan puasa tahun ini. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan kali ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, terinspirasi dari sebuah poster kecil yang dikirimkan oleh Bapak Kabid Penais Jawa dalam sebuah kelompok jalur. Kalimatnya adalah tiada kebahagiaan tanpa ada rasa syukur. Kalimat sederhana tapi maknanya sangat luar biasa. Dan kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan itu. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Kenapa kita selalu dianjurkan untuk bersyukur? Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena memang ada alasan kenapa kita harus selalu bersyukur. Alasan yang pertama adalah bahwa nikmat Allah itu tidak pernah terhingga dan tidak pernah terputus masanya. Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu nikmat. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bekerja. Itu nikmat. Allah masih diberikan kesehatan, masih memberikan kesehatan kepada kita. Itu nikmat. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kita punya keinginan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah menentukan jumlahnya. Itu alasan yang utama. Karena apa? Nikmat Allah itu begitu banyak. Allah berikan tubuh yang indah kepada kita. Allah berikan mata yang lentik kepada kita. Allah berikan sempurnanya hidup kita. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Alasan yang kedua adalah ada kelapangan di balik rasa syukur. Teorinya sederhana. Ketika kita ingin mendapatkan hati yang lapang, ya, jangan pernah lihat ke atas. Jangan selalu kita melihat ke atas, tapi harus bisa ada keseimbangan untuk melihat ke bawah. Orang yang tidak punya mobil, lihatlah kepada orang yang punya motor. Alhamdulillah, saya masih punya motor, saya masih punya mobil. Kemana-mana tidak kehujanan. Orang itu kemana-mana kehujanan karena dia hanya mengendarai motor. Orang yang punya motor melihatlah yang punya sepeda. Alhamdulillah saya masih punya motor, kemana-mana bisa naik motor. Sedang yang di sana hanya naik sepeda, kemana-mana genjot, goes. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Yang di sana hanya jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan. Yang di sana tidak bisa jalan. Yang jalan, alhamdulillah saya bisa jalan. Kemarin tetangga saya mati. Teorinya sederhana. Jangan selalu melihat ke atas, tapi harus berbanding. Lihatlah sering juga ke bawah. Karena apa? Untuk menumbuhkan rasa syukur. Kita pernah punya masalah, kita pernah punya persoalan, kita juga pernah sedih. Tapi ketika kita kembalikan semua kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Lapang hati kita. Insya Allah, lapang hati kita. Alasan yang ketiga, ada janji bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Apa janji Allah kepada orang-orang yang pandai bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas, tegas. Siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya.
Tidak ada tawar-menawar. Allah pasti akan menambah nikmatnya. Ingin bukti? Pandailah bersyukur. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Ya. Tapi jika kita tidak pandai bersyukur, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Alasan kenapa kita harus bersyukur yang selanjutnya adalah bersyukur menghindari dari sifat serakah. Itu sudah pasti. Orang yang pandai bersyukur, maka dia akan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau yang tidak pandai bersyukur, hatinya dipenuhi dengan sifat serakah, tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi ketika kita pandai bersyukur, insya Allah sifat serakah yang kita miliki, kita manusia punya potensi itu loh. Kita manusia itu punya potensi serakah, punya potensi pelit, punya potensi mengeluh, banyak potensi buruk yang ada pada kita. Tapi ketika kita bersyukur, insya Allah potensi-potensi itu akan hilang. Alasan yang selanjutnya kenapa kita harus bersyukur kepada Allah adalah ada kebahagiaan di balik rasa syukur. Ya. Jadi alasan kenapa kita harus bahagia itulah dari hati. Ada qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Ada bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu salah satunya adalah qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Semakin kita pandai bersyukur, hati kita akan semakin bahagia. Kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah yang akan memberikan segalanya. Ya, kewajiban kita hanyalah ikhtiar, berdoa, ya, kemudian bertawakal. Itulah alasan kenapa kita harus selalu bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.